Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sakinah. Saya jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Sekarang saya di kelas Fikih 5A. Baiklah, saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan UTS yang pertama, yaitu pada pertemuan keempat bahwasanya kita telah belajar tentang sumber pengetahuan dan kebenaran. Dan sebagai mahasiswa yang milenial, bagaimana cara kita untuk menganalisis berita atau informasi dari sosial media seperti Instagram, WA, selanjutnya Facebook ataupun YouTube untuk menentukan bahwasanya berita itu hoax atau bukan perspektif dalam Islam. Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya. Menurut saya, hal yang pertama ketika kita disajikan informasi atau berita di suatu sosial media, langkah pertama adalah kita jangan tanamkan kepercayaan di berita tersebut gitu, karena dampaknya itu sangat berpengaruh terhadap diri kita sendiri dan orang lain begitu. Ketika kita menanamkan kepercayaan kepada suatu berita yang belum tentu kebenarannya, maka di situ ketika kita memberi kepercayaan, kita akan menanamkan buruk sangka dalam diri kita sendiri terhadap berita tersebut. Seperti banyak berita yang mengatakan bahwasanya vaksin itu untuk memperalat kita, atau vaksin itu adalah akalan-akalan pemerintah. Secara tidak langsung, ketika kita langsung percaya terhadap berita tersebut, maka kita akan memberikan pemikiran buruk terhadap pemerintah tentunya gitu. Dan bisa jadi kita sebagai manusia yang ada kalanya ketika kita sudah tidak suka dengan sesuatu hal dalam berita tersebut gitu. Misalnya vaksin itu adalah cara orang untuk membunuh kita atau memperalat kita, atau ada yang mengatakan dulu vaksin itu ada suatu alat yang bisa mendeteksi tubuh kita ketika vaksin itu setelah disuntikan, dan orang dari jauh bisa mengamati kita gitu. Nah, jadi secara tidak langsung ketika kita tahu berita itu dan langsung percaya, kita akan meneruskannya gitu. Bisa jadi kita langsung buat sesuatu hal di sosial media kita, seperti kita menyebarluaskan gitu, ikut menyebarluaskan tanpa mengetahui bahwasanya itu adalah hoax atau berita bohong gitu. Jadi bisa saja kita teruskan, dan bahkan dampak buruk bagi orang lain itu ikut percaya tentang informasi tersebut gitu. Jadi langkah selanjutnya, kita harus mencari informasi tentang berita tersebut gitu. Kita sebagai mahasiswa sudah terlatih, sudah dituntut untuk mencari berbagai sumber, berbagai pengetahuan dari hal-hal yang lain. Seperti salah satu contohnya ketika seorang mahasiswa diberi tugas membuat makalah, kita itu dituntut untuk memberikan sesuatu dengan sumber yang berbeda. Seperti ketika kita ingin mengkaji suatu permasalahan yang ada di makalah, kita disuruh untuk mencari berbagai sumber, baik itu sumber dari buku yang A atau sumber yang B atau jurnal yang A atau jurnal yang B. Itu menunjukkan bahwasanya kita jangan terlalu percaya dari satu sumber, karena bisa saja berita-berita yang disajikan itu berbeda di situs yang lain gitu. Jadi nggak boleh langsung percaya gitu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media, terutama kita mahasiswa, jadilah pengguna sosial media yang bijak begitu. Mungkin begitu cara kita untuk mengetahui bahwasanya berita itu hoax atau bukan dari perspektif Islam. Mungkin sekian dari saya. Nomor 1, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2, yang bunyinya itu adalah apakah perlu aliran rekonstruksi
rekonstruksionisme pada masa pandemi ini, secara pengertian, rekonstruksionisme itu adalah merombak tata susunan lama menjadi tata susunan baru. Jadi pada masa pandemi ini kita ketahui semuanya bahwasanya kita harus mematuhi aturan dari pemerintah, mulai dari stay di rumah saja, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan sebagainya macamnya. Itu secara tidak langsung akan membatasi kita untuk berinteraksi kepada banyak orang. Secara tidak langsung pada masa pendidikan atau pada sistem pendidikan juga berdampak seperti tersebut gitu. Jadi kita mengetahui bahwasanya sistem pendidikan pada masa biasa kita menggunakan kurikulum tatap muka, di mana guru dan murid itu pergi sama-sama ke sekolah begitu. Jadi di dalam kurikulum tersebut ada juga yang namanya kurikulum darurat. Itu berfungsi untuk mengatasi sesuatu hal yang terjadi seperti contohnya pada masa pandemi ini. Jadi diterapkannya kurikulum darurat ini adalah sebagai sistem yang dinamakan PPJ, pembelajaran jarak jauh, dan itu sangat diperlukan, dan itu adalah salah satu pengaplikasian dari aliran rekonstruksionisme ini gitu. Jadi dari susunan tata lama, maksudnya di situ adalah penggunaan kurikulum yang berbasis tatap muka di sekolah menjadi susunan tata baru, yaitu dengan penggunaan kurikulum darurat, yaitu dengan menerapkan sistem PPJ, pembelajaran jarak jauh begitu. Jika susunan lama itu kita belajar di tempat, sekarang menggunakan aliran rekonstruksionisme ini kita belajar di rumah dengan menggunakan media sosial sebagai medianya gitu, seperti penggunaan Zoom, Google Meet, WA, Google Classroom, dan sebagainya macamnya. Mungkin sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang bunyi soalnya itu apa pandangan aliran esensialisme terhadap pembelajaran dan apa kasus yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu aliran esensialisme. Aliran esensialisme adalah aliran filsafat yang berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang ada pada awal peradaban umat manusia, sehingga pada pengaplikasian aliran ini cenderung atau bercorak tradisional. Adapun pandangan aliran ini terhadap pembelajaran, di mana tugas pendidikan itu adalah sebagai pemberi pengetahuan dasar dan keterampilan dasar, di mana sehingga pada aliran ini lebih cenderung menekankan untuk membaca, menulis, dan berhitung, dan sebagainya. Selanjutnya, kasus yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Seperti pengertian di atas tadi, bisa kita ambil contoh atau sebagai suasana yang sekarang, di mana aliran ini cenderung pada pengaplikasiannya itu adalah bercorak tradisional. Seperti yang kita ketahui, masih ada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan tradisional. Maksudnya semua aktivitas yang ada di sekolah itu harus ada gurunya. Maksudnya setiap instruksi atau pembelajaran atau pemberian tugas atau suatu perintah itu harus guru dulu yang menyampaikan begitu. Jadi sehingga membuat pendidikan di Indonesia termasuk salah satu pendidikan yang masih ketertinggalan dibanding negara-negara yang maju dari segi pendidikannya, karena semuanya itu masih berperan utama kepada seorang guru. Jadi kalau belajar harus ada guru, sehingga anak itu kalau nggak ada guru nggak belajar begitu.
Selanjutnya pada aliran ini anak itu dipandang sebagai manusia yang alami baik begitu. Jadi yang harus masih dikontrol atau diajarkan oleh guru. Jadi perbedaannya pada aliran ini merupakan kritik dari aliran progresisme gitu. Jadi keaktifan anak itu menjadi terbatas pada aliran ini, minat bakatnya segala macam. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 4. Apa filosofi hidup Anda dan jelaskan maknanya? Saya memegang filosofi ada 2. Yang pertama dari perkataan Ali bin Abi Thalib, yang kedua sifat kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama, saya terkesan dengan perkataan Ali bin Abi Thalib yang bunyinya begini, ketika kita berdoa kepada Allah, jika kita berdoa dan dikabulkan oleh Allah, maka aku senang. Tapi jika kita berdoa kepada Allah dan Allah tidak kabulkan, aku lebih senang. Kenapa? Karena Allah ingin keinginannya itu terjadi padaku. Jadi saya sangat mendalami atau saya sangat suka dengan kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena ini mengajarkan kita untuk selalu berpositif thinking tentang sesuatu hal yang ada. Ketika saya diuji sama Allah dengan berbagai ujian, baik itu kesusahan ataupun kesusahan yang terutama, kita tuh harus positive thinking gitu. Jadi ketika kita tuh harus lebih senang, karena Allah itu pengen keinginannya itu kepada kita gitu. Jadi sebenarnya Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan begitu. Ada juga kata-kata yang mengatakan bahwasanya Allah itu lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi cara kita untuk berhusnuzon itu tuh saya memilih kata-kata dari Sayyidina Ali tersebut, karena ketika kita menanamkan negatif di dalam pikiran kita, itu akan berpengaruh ke semuanya, baik itu dari pikiran, bahkan fisik akan berpengaruh gitu. Jadi belajarlah untuk berpositive thinking dan berhusnuzon sama Allah gitu, karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita masing-masing gitu, terutama diri saya dalam menjalankan kehidupan. Selanjutnya dari kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Ketika manusia ditimpa musibah, kita pasti berpikir bahwasanya yang tadi kita akan bernegatif thinking sama Allah, ya Allah kenapa saya itu seperti ini begitu. Dan saya pribadi mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, ketika istri beliau berkata, mintalah sama Allah tentang kesembuhan beliau, mulai dari badannya yang sakit, istrinya yang meninggal, anak-anaknya yang meninggal, hartanya yang habis. Lalu disuruhlah berdoa kepada istrinya, lalu istrinya menyuruh Nabi Ayub alaihissalam itu berdoa. Jadi apa perkataan Nabi Ayub? Sakit yang Allah kasih ini belum setimpal dengan sehat yang Allah berikan. Allah memberikan contoh seperti ini. Contohnya ketika berapa umur Nabi Ayub gitu kan. Maksudnya ketika kita dikasih umur 20 tahun lalu Allah sakitkan kita 2 tahun, itu tuh belum setimpal dengan yang Allah kasih selama 20 tahun begitu. Jadi semangat Nabi Ayub alaihissalam dengan tidak meminta untuk kesembuhannya, karena belum setimpal tahun atau jumlah
yang dia rasakan selama dia sakit dengan selama dia sehat. Itu mungkin dari saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 5. Berikan atau sebutkan nasihat-nasihat untuk diri sendiri supaya menjadi harapan orang tua. Di sini saya akan menjabarkan bahwasanya orang tua itu tidak berharap lebih, tidak berharap diberi rumah ketika saya sudah bekerja, tidak berharap diberi uang, mobil dan sebagainya macamnya. Yang mereka harapkan kita menjadi anak yang lebih baik, yang dekat dengan Allah, yang paham agama, yang patuh dengan perintah mereka, begitu. Jadi semangat untuk diri saya sendiri, atau nasihat yang pertama, saya harus lebih semangat dalam berkuliah. Selanjutnya saya harus lebih giat, harus mencapai target 3,5 tahun untuk mendapatkan gelar SPD pada jurusan pendidikan agama Islam. Amin. Karena salah satu keinginan mereka itu adalah, walaupun tidak disebutkan, saya ingin mewujudkan keinginan mereka mempunyai seorang anak yang bergelar sarjana. Jadi tipikal orang tua itu pasti pengen anaknya itu lebih baik daripada mereka, begitu kan. Jadi saya harus usaha, harus kuat, harus semangat, dan tetap di jalan Allah. Bagaimanapun suksesnya kita, kalau kita nggak dekat sama Allah, itu sama aja nol, begitu kalau menurut saya gitu. Jadi harapan mereka saya menjadi manusia yang baik dan sebagainya macamnya. Yang lebih penting saya harus tingkatkan lagi kedekatan saya sama Allah, supaya Allah mudahkan jalan saya mencapai gelar sarjana saya. Harus sehat badan, karena kalau orang tua saya percuma kita pinter, hebat, tapi kalau badan kita sakit, begitu juga percuma kalau kita kaya kalau misalnya badan kita sakit. Jadi saya harus lebih menjaga kesehatan, makan terutama, karena pribadi semenjak kuliah ini mungkin mahasiswa lainnya juga merasakan bahwasanya ada kena penyakit emah atau segala macam karena perkuliahan yang susah, begitu. Harus lebih jaga makan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, nasihat untuk diri saya sendiri. Yang penting harus lebih baik dari hari kemarin. Sekian, terima kasih.